Sebanyak 11 rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Macini, Pasar Malam 4, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Sejumlah warga di lokasi tampak panik melihat api begitu cepat membakar sejumlah rumah yang sebagian besar bermaterial kayu. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kesulitan memadamkan api lantaran akses menuju lokasi dikelilingi gang sempit dan banyak kerumunan warga. Untuk dapat menuju titik api, petugas damkar terpaksa melakukan penyiraman melalui atap rumah yang berada di sampingnya. Yang terbakar ada rumah penduduk. Ya. Informasi dari masyarakat bahwa yang sudah habis ada 6 rumah. 6 rumah ya? Ya. Awalnya itu dari api dari mana, Pak? Kita belum tahu awal dari mana, kita belum bisa pastikan awal dari kebakaran tersebut. Yang menjadi masalah kesulitan dari damkar adalah sempitnya jalan, ditambah masyarakat yang membludak untuk menyaksikan kebakaran tersebut. Belum ditahu penyebab pastinya, Pak ya? Belum ditahu. Kini pihak kepolisian dari Polsek Makassar masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur iNews melaporkan. Posisi nungguri kontraane Bu Haji, posisi. Kebakaran terjadi di salah satu gudang penyimpanan barang pecah belah di Pasar Sarina, Kabupaten Tebo, Jambi. Dalam 1 jam, api melalap seluruh isi gudang. 6 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api. Setelah 2 jam lebih, api baru bisa dipadamkan petugas. Yang terbakar satu tempat, terutama di gudang, alhamdulillah cuma satu tempat, tidak merembet ke lain karena tim dari pemadam kebakaran juga cepat langsung mendinginkan sekitar area yang terbakar. Akibat kebakaran, pemilik gudang ditaksir mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Sedangkan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat Polsek Rimbo Bujang. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya. Saya Anita Mai, dan selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Dan tentunya kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNews dan juga @official iNews TV. Nah pemirsanya, Anda juga bisa menghubungi kami melalui alamat email kami di laporpolisi.inews@gmail.com pemirsa. Dan jangan lupa pemirsa menggunakan hashtag lapor polisi pemirsa. Dan pemirsa, kita oleh informasi pertama hari ini pemirsa dari Jakarta, di mana sebuah mobil SUV menabrak beton pembatas bus Transjakarta di Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi. Iya, dan kecelakaan ini diduga terjadi akibat pengemudi mengantuk saat mobil melaju dengan kencang hingga tersangkut di atas beton pembatas bus Transjakarta. Inilah kondisi mobil SUV yang mengalami kecelakaan tunggal di ruas Jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur dini hari tadi. Diduga mobil SUV tersebut melaju kencang hingga tersangkut di atas separator bus Transjakarta. Menurut saksi mata, awalnya mobil SUV tersebut melaju dari arah Cawang menuju Sunter dengan kecepatan tinggi. Diduga pengemudi mengantuk hingga tak melihat adanya beton pembatas Transjakarta. Jalanan lumayan Agak sepi. Oh, ini ada penumpangnya nggak Bang selain supirnya? Penumpangnya cuma satu, supir aja. Supir aja. Luka di mana Bang? Ya ada lukanya, cuma paling kaget ya. Hanya kaget aja. Tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara itu pengemudi dan mobilnya dievakuasi petugas ke kantor Satwil Lantas Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperluas penerapan aturan ganjil genap di 25 titik ya di jalan-jalan protokol ibu kota. Nah, pemirsa, ini kebijakan ini pun diberlakukan mulai hari ini 6 Juni 2022. Ya, pemirsa, aturan ganjil genap berlaku setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dan salah satu titik pemberlakuan ganjil genap yakni di ruas Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat. Iya, dan hari pertama penerapan ini petugas memberikan penyuluhan tanpa memberikan sanksi tilang ya. Uji coba ganjil genap tersebut juga akan berlaku hingga 1 pekan ke depan. Nah, sementara evaluasi juga akan dilakukan hingga 3 bulan ke depan untuk melihat nih seberapa efektifkah para pengendara di kemacetan di ibu kota ini. Nah, ini kira-kira akan efektifkah? Banyak diperluas ganjil, ada 25 lagi ganjil genap sekarang. Betul. Mulai bingung lagi, keluar rumah udah mulai ganjil genap, pemirsa. Iya. Nah, pemirsa nih, untuk mengetahui pemirsa kondisi arus lalu lintas di masa uji coba ganjil genap, pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan kami Camar Haenda langsung dari Simpang Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat, pemirsa. Iya, selamat pagi Camar. Camar, seperti apa kondisi di sana saat ini? Apakah kalau dari pandangan kita saat ini ya sepertinya memang kemacetan sudah terurai begitu ya. Dari pandangan Anda sejak pagi tadi seperti apa berlangsungnya penerapan uji coba ganjil genap ini? Ya, baik, selamat dan semangat pagi Pramai dan juga pemirsa Lapor Polisi. Dapat kami informasikan saat ini saya sudah berada di ruas Jalan Keramat Raya menuju ke arah Matraman dan juga di arah Tomang Senen menuju ke arah Matraman. Pemantauan kami saat ini untuk situasi dan kondisi dari lalu lintas yang ada di Keramat Raya ini sudah terurai dan juga terpantau ramai lancar, di mana pada pagi hari tadi kami memantau dari pukul 6 pagi diberlakukan sistem regulasi ganjil genap yang saat ini juga sudah mulai diberlakukan. Hari ini merupakan hari pertama yakni pada 6 Juni 2022 terdapat ada sekitar 25 titik di mana 13 titik ruas jalan diantaranya ini merupakan ruas jalan baru pemberlakuan ganjil genap dan Keramat Raya merupakan salah satunya. Pemantauan kami juga pada pagi hari terdapat sejumlah masyarakat ataupun para pengendara yang diberhentikan oleh pihak kepolisian dari Polsek Senen dan juga diberikan penyuluhan bahwasanya hari ini hingga dengan kedepannya pada weekday ataupun hari kerja sudah mulai diberlakukan sistem regulasi ganjil genap. Dan tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak dari Polsek Senen bahwasanya untuk 1 minggu ke depan ini masih dalam tahap sosialisasi di mana belum diberlakukannya sistem tilang ataupun juga sanksi kepada para pengendara yang melanggar. Dan untuk nantinya di 13 titik ataupun ruas yang ada di DKI Jakarta semuanya akan dilakukan sosialisasi secara masif dan kami juga memantau di arah Matraman. Ini memang untuk kepadatan sempat terjadi utamanya pada pukul 7 hingga dengan pukul 8 namun cepat terurai kembali dikarenakan adanya sejumlah regulasi yang ada. Sementara demikian, Pram dan juga Maya. Baik, terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda. Dan kalau tadi Camar ada di Jakarta Pusat begitu ya. Tadi saya juga sempat lewat di daerah Jakarta Selatan dari Depok arah Jakarta Selatan. Gimana? Wow, luar biasa. Berangkat jam 6 nyampe di sini setengah 9. Itu karena ganjil genap juga? Pastinya itu karena ganjil genap juga. Dan ditambah karena penjagaan polisi semakin banyak sekarang ya? Semakin banyak dan memang jalur yang kita lewati di area Buncit kemudian Kuningan juga kan ada penyempitan jalan dan lain sebagainya. Itu jadi kayaknya kalau yang mau berangkat di harus sekitar Jakarta lebih pagi Selatan. lagi nggak sih? Betul sekali ya. Ini hari pertama kayaknya besok saya berangkat jam 5. Betul sekali. Nah, pemirsa, berikut sejumlah titik ganjil genap di ibu kota, pemirsa. Iya, di Jakarta Barat nih ya kita lihat ganjil genap berlaku di 5 ruas jalan yaitu di Jalan Pintu Besar Selatan, kemudian juga di Jalan Hayam Wuruk, Gajah Mada, Tomang Raya dan juga Ledjen S. Parman. Sementara pemirsa di Jakarta Pusat ini ada total 12 ruas jalan yang berlakukan ganjil genap. Nah, ini dekat studio kami pemirsa. Nah, Maya ini mungkin melewat mana ke studio? Tadi kan aku lewat Buncit tuh, kemudian lewat Kuningan. Wah, agak muter-muter ya? Iya, benar-benar.
Oke, nah ini masih di Jakarta Pusat ya. Ini ganjil genap berlaku di Jalan Gunung Sahari, kemudian di Jalan Pasar Senen, Keramat Raya, kemudian Salemba Raya, Diponegoro Raya, dan juga Paseban Raya. Dari pusat kita beralih ke daerah selatan pemirsa, ada 6 ruas jalan pemirsa. Sementara di MT Haryono, Gat Subroto, dan Jalan Jenderal Sudirman, dan ada beberapa jalan lagi pemirsa. Ya, kemudian di Jakarta Timur memang tidak terlalu banyak ya, hanya ada 3 ruas jalan saja yang diberlakukan ganjil genapnya. Jadi mau lewat jalan manapun kayaknya memang harus dicek-cek lagi nih ya, jalur mana nih yang ada penambahan ganjil genap, meskipun ini baru uji coba aja, tapi pastinya harus kita ingat terus supaya nanti pas sudah berlaku beneran Minggu kita depan nggak ya, minggu depan salah nggak kena gitu tilang kan. ya, pastinya Betul, nggak kena jangan tilang sampai karena kena harus tilang. keluar duit lagi kan, Jangan dari ya, capek-capek jangan. untuk berangkat ke kantor, keluar duit buat tilang lagi nanti. Pusing duluan ya, belum kerja Nah pemirsa juga. ini jadi kalau misal untuk menghindari ganjil genap seperti apa sih kalau kamu, Mai? Menghindari ganjil genap tuh pasti kita harus tahu dulu nih ya jalur-jalur yang aman untuk dilewati. Aha, Kalau pakai kendaraan pastikan roda, dulu nih. betul. Kalau pakai kendaraan roda 2 itu kayaknya lebih enak gitu ya kita ya. Mau nyelip-nyelip lewat mana gitu. Tapi kayaknya kurang fair deh kalau nggak kendaraan roda 2 juga kena ganjil genap juga. Boleh dong biar kena. Jangan dong. Jangan nanti Bisa nggak makin pemirsa nih susah kayaknya? lagi nih ya nanti kita Oke. naik apa ke kantornya ya. Oke. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa nih, anak dari anggota DPR RI yang kemarin nih menjadi korban penganiayaan di ruas tol dalam kota di Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta. Iya, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sudah menangkap 2 pelaku. Inilah video amatir seorang pengguna jalan yang merekam aksi pemukulan terhadap Justin Frederick di ruas tol dalam kota Jalan MT Haryono Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu siang. Dalam rekaman video berdurasi 30 detik, satu dari 2 pria penumpang sebuah kendaraan berplat nomor khusus terus memukuli seorang pemuda hingga terjatuh. Meski korban terus dipukuli, rekan pelaku hanya melihat tanpa mencegah tindak kekerasan. Justin Frederick, korban pemukulan, merupakan anak anggota DPR RI PDI Perjuangan, Indah Kurniawati. Saya berterima kasih selain kepada Polda, juga kepada pengguna jalan yang saat itu ada di belakang mobilnya Justin, sehingga dia menyaksikan secara langsung Justin dihajar oleh 2 orang tersebut tanpa perlawanan. Sampai dia meminta ampun, pegang kaki di bawah. Saya nggak berani lihat video itu, saya nggak tega. Tapi katanya begitu. Untung dia yang melihat dan kemudian dia memviralkan. Sehingga media sosial ini sangat membantu. Sehingga pelaku tidak bisa lari dan tidak bisa kabur. Karena ada yang memvideo dan memviralkan. Sementara itu, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bergerak cepat mengamankan 2 pria terduga pelaku penganiayaan untuk dimintai keterangan. Dari 2 pria terduga pelaku, 1 orang langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka di beberapa bagian wajah dan kini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Sejauh ini, belum diketahui pemicu terjadinya penganiayaan korban. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Ini tak terima ditegur karena berisik, sejumlah tamu villa di Puncak Bogor menganiaya warga. Dan video penganiayaan ini lagi-lagi viral di media sosial. Dari informasi sementara, peristiwa berawal dari saat tamu di salah satu villa di Puncak Bogor ini ditegur oleh warga karena menimbulkan keramaian hingga pukul 2 dini hari. Nah ini pemirsa, mereka tak terima ditegur, tamu-tamu villa kemudian mendatangi rumah warga dan terlibat debat hingga berujung dengan penganiayaan. Peristiwa ini terjadi diduga pemirsa pada hari Sabtu 4 Juni 2022 dan hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian atas penganiayaan ini. Aksi sergap anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang mengejutkan tersangka pengedar 1,3 kg sabu. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.